الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين يخادعون الله فهو يخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا Innal munafiqina satana kira-kira munafik iku yukhadi'una padha bujuk sapa munafikin Allah ing Allah ilhari kelawan olehnya mertelakan munafikin khilafama ing sulayane perkara abtanu kang nyamaraken sapa munafikin ilma minal kufri saking kufur yadfa'u Rono nolak sopo munafikin anhum saking munafikin ahkamu ing piro-piro hukumi Allah ad-dunya wiyati kang bangsa dunya wa waqti Allah iku khadirhum dan kang males bujuk sopo Allah ing munafikin ay mujazisi tegese dan kang males bujuk ing munafikin ala khada'ihim min atase bujuke munafikin wayaftadihuna mongko oleh sapa munafikin fid dunya ing dalam dunia billahi kelawan olehnya ningali Allah niat tahu ing niat nabi yang munafikin alamanya perkara abdo yang marakan sapa munafikin ingma wa yu'aqibuna lan den siksa sapa munafikin fil akhirati dalam akhirat wala wa idza qamu lan nalikane nglakoni sapa munafikin ila sholati Madin sholat ma'al mu'minina sarta pira-pira mukmin mongko padha ngadeg wa idza qamu lan nalikane ngadeg sapa munafikin ila sholati maring sholat ma'al mu'minina sarta pira-pira mukmin mongko ngadeg sapa munafikin kusala hari pira-pira kang aras-arasan ay mutafadilina tegese pira-pira kang rasa abot yurauna podo pameran podo riya sapa munafikin annasa ing nusa bisolatihi salate munafikin wala yaquluna lan ora eling sapa munafikin Allah yusalluna tegese nglakoni salat sapa munafikin nglakoni salat sapa munafikin illa qalilan angin kelawan iki. Sesungguhnya orang-orang munafik ini orang yang membujuk terhadap Allah,
Artinya membujuk itu gimana? Menipu Allah bi'inhari khilaf fama abtanuhu minal kufri. Jadi nipu Allah munafik itu. Nipunya gimana? Di hadapan Allah secara zahir dia melakukan sholat, beribadah, menyembah kepada Allah. Padahal di dalam hatinya itu dia kufur kepada Allah. Ya. Jadi di zaman sahabat itu banyak orang-orang yang menampakkan keislaman secara zahir, tetapi batinnya dia itu kafir. Ya. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini pemimpin orang-orang munafik. Bahkan ketika perang Badar terjadi, ini mental umat Islam itu hampir ciut, karena orang munafik yang berangkat perang dengan orang Islam itu kembali lagi ke Madinah. Nah ini orang munafik, jadi dia takut mati, dia Islamnya hanya Islam kemasan di jalan luarnya saja, hatinya kufur kepada Allah. Entah niatnya mencari selamat atau cuma ikut-ikutan. Nah seperti itu banyak, zaman Rasulullah banyak. Zaman Rasulullah banyak. Dan musuh yang sulit ya dihindari ya, itu orang munafik, musuh dalam sendiri ya. Berjamaah tetapi bergaul dengan masyarakat Islam tetapi hatinya kafir. Nah, orang munafik ini ada dua, ada munafikul i'tiqad, ada munafikul af'al. Kalau munafik i'tiqad itu dia kafir, gak percaya kepada Allah dan kanjeng Nabi Muhammad, kepada Islam, tetapi dia berperilaku sebagai umat Islam. Ini yang dikatakan bahwa sesungguhnya orang munafik itu akan diletakkan di surga paling bawah. Ini munafik itu. Kalau ayatul munafik salah satu itu ya yang sering kita dengar bahwa sifat-sifat orang munafik itu ada 3 ya, suka berbohong ya, berkhianat, kemudian apalagi berjanji tidak ditepati. Itu munafiknya munafikil af'al. Jadi hanya perbuatannya saja kita, tapi tidak sampai kepada i'tiqad. Jadi yang dimaksud di dalam Al-Quran bahwasannya orang munafik itu fidarkil asfali minan nar, itu di neraka yang paling bawah. Itu bagi siapa? Orang munafik i'tiqad. Munafik i'tiqad. Kalau munafik seperti kita sering berbohong ya, sering berjanji tidak ditepati, ya ini ya dosa, munafikul af'al. Kalau i'tiqad kita tetapkan yakin kepada Allah, yakin kepada Rasulullah, kepada Nabi. Nah, ini. Orang-orang munafik ini membujuk kepada Allah, menipu kepada Allah dengan menampakkan keislamannya akan tetapi pada hakikatnya dia kafir, menyimpan kekafirannya, dan juga dia menolak terhadap hukum-hukum Islam yang ada di dunia ya. Baik itu ya hukum yang menerangkan masalah ibadah ataupun muamalah ya, munakahan dan lainnya, mereka nolak ya. Pada hakikatnya di dalam hati, cuma dia seakan-akan berpura-pura. Di zaman Rasulullah ini banyak ya yang seperti itu. Tetapi wa huwa khadi'uhum mujazim ala khada'ihi fa yaqtadi'una fid dunya bi itla'illahi nabiyyu alama abtahu wa yu'aqibuna fil akhir. Tetapi sebaliknya Allah lebih luar biasa menipu mereka. Mereka menipu orang Islam, menipu kanjeng Nabi, sahabat, dan juga menipu Allah dengan menampakkan keislamannya. Tetapi Allah ya sebaliknya itu lebih hebat ya, membujuk atau menipu mereka dengan cara seperti apa? Dengan cara membukakan perbuatan mereka, aib mereka, kejelekan mereka kepada Rasulullah, bahwa inilah orang-orang munafik ya.
sifatnya seperti ini. Dibukakan aib mereka oleh Allah dengan diberikan wahyu kepada Rasulullah tentang perkaranya orang munafik. Itu di dunia terbukalah aibnya. Jadi Allah lebih berat. Yang kedua, kelak di akhirat itu akan mendapat siksa. Nah, ini orang-orang munafik. Wa khawatirun. Kemudian wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuruna an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Dan juga orang munafik itu di antara ciri-cirinya ketika dia itu sholat maka itu dia malas, aras-arasan, malas, wegah. Itu ciri-ciri orang munafik. Kenapa? Karena dia betapa tipis imannya kepada Allah sehingga untuk menghadap Allah tidak seorang pun sejati baru mendengar adzan itu secepat-cepat karena dipanggil Allah Tuhannya, ya, dan juga ingin menghadap sang pencipta karena kewajiban. Tapi orang munafik karena kepada hukum-hukum duniawi, hukum-hukum ibadah dia itu juga tidak percaya, maka yang namanya sholat ini hanya kamuflase saja, hanya hiasan atau hanya kemasan saja. Dia semangat itu karena memang dia ingin dilihat manusia. Kalau nggak ada manusia, kalau nggak ada orang mungkin dia bahkan tidak akan sholat. Itu ciri-ciri orang. Walayadhuruna ayyusalluna illa qalilan. Mereka tidak ingat kepada Allah, tidak sholat kepada Allah, ya, kecuali hanya sedikit dia sholatnya atau ingatnya hanya sedikit. Kenapa? Karena dia ketika ada orang dia semangat, ketika tidak ada orang dia itu tidak semangat untuk beribadah. Ini ciri orang. Kenapa? Dia tipis imannya kepada Allah. Ya. Karena hanya ingin dilihat oleh manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana? Wal maqalah utai maqalah asa bi'ata asyara kakapin itulah ikukila dan ucapan jamaah mengumpulkan sopo bangkul muluki setengah piro-piro raja khamsatan ing wong limo minal hukama isan piro-piro ahli hikmah fa'al hukama itu cerdik pandai, orang yang bijak, bukan ahli hikmah. Sekarang ini di Indonesia ahli hikmah itu dukun, nggak usah. Hukam itu orang yang ilmunya tinggi, bijak. Fa'amarhum moko perintah sapa ba'dul muluku ing hukama ayatakallama ing yen to ngomongi sapa kullu wahidin saben-saben suci minhum saking hukama bihikmataini kelawan hikmah fatakallama moko ngomong sapa kullu wahidin saben-saben suci minhum saking hukama bihikmataini kelawan hikmah fasorat moko dadi ai jumlatul hukmi tegese jumlatul hikami jumlah berapa hikmah minal khamsati saking wong lima minal khamsati minal khamsi ashkhasin saking lima piro-piro awak-awakan itu asyratun 10. Ada di sebagian raja memanggil 5 orang yang ahli tapi bijak gitu ya. Kalau nama kesepuhan lah gitu. Ada hikmah itu kesepuhan, tapi tidak hanya sepuh usia dan pengalaman, tetapi ilmunya juga. Setiap orang ini suruh mengucapkan 2 kata hikmah, ya. Kata hikmah. Maka berarti 10 kata hikmah. Faqala wa qawmikam sopal awal wa kang awal minhum saking al-hukama khawful khaliq tewudi ikatakan jadi akan jalla qulun sapa khaliq wa alala jalla mu'admu sapa khaliq wa alala luhur sapa khaliq iku amnun selamat salamatun tegese selamat minal mukhawifi saking mukhawafi saking perkara kang den wedeni wa amnuhu utawi aman
wa amnuhu utawi aman makhluk saking khalik ay adamul khaufi tegese ora wedi minallahi ta'ala saking Allah ta'ala itu kufur. Kata al-hikmah yang pertama dia mengatakan orang itu kalau takut kepada Allah maka dia akan selamat. Sebaliknya orang yang tidak merasa takut kepada Allah maka orang itu kufur. Jelas. Kalau kita itu merasa takut kepada Allah maka kita akan senantiasa hati-hati. Selamat dari apa? Selamat dari dosa, selamat dari kesalahan, selamat daripada siksa kubur dan siksa neraka. Karena kita takut kepada Allah. Orang itu kalau sudah merasa takut dia akan merendam diri. Takut kepada Allah, dia hati-hati dalam berbicara, maka selamatnya lisannya. Dia akan hati-hati dalam mendengar dan melihat, maka selamatlah mata dan telinganya. Dia akan hati-hati dalam bekerja dan juga berjalan. Kemana kakinya akan dilakukan? Selamatlah kaki dan tangan dari dosa. Ketika selamat dari dosa, maka selamat dari siksa kubur. Selamat dari siksa kubur berarti selamat nanti di hari kiamat dan selamat dari siksa neraka. Tapi sebaliknya juga ketika orang sudah tidak merasa takut terhadap Allah, maka dia akan kufur. Ketika kufur, apa yang dia inginkan ya udah kerjakan. Mau itu kebaikan, mau itu kejelekan, dia nggak peduli mau dosa atau tidak. Kenapa? Sudah tidak ada rasa. Tidak usah jauh-jauh. Anak itu ketika nggak takut sama orang tua, ya udah dia akan berbuat semaunya dia. Tapi kalau ada rasa takut aja kepada guru dan orang tua, di pesantren dia takut sama kiai, udah dia akan hati-hati. Gak mau dimarahi atau dihukum oleh orang tua atau guru. Begitupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amnul makhluqi utawi aman saking makhluk itu pun merdeka. Ay adamul khaufi tegese ora ana wedi minal makhluqi saking makhluk. Iku furujun matu an khidmati saking ladeni makhluk. Wa khaufuhu utawi wedi makhluk iku rikun dadi kamerdekaan. Iku rikun dadi kaulo. Ay abdun tegese dari dadi kaulo dari budak lahu kedua makhluk. Yang kedua, orang itu kalau merasa aman dari makhluk, maka dia itu sebetulnya merdeka. Dia tidak merasa takut terhadap seseorang, maka dia itu merdeka. Contoh, orang itu ada kiai ulama. Saya barusan tadi dengan Ki Arif. Saya barusan dengan Ki Arif ke Kapolsek. Ngurusi apa? Mau ngurusi gara-gara corona, di mana di Parung itu Jumatan itu masjid itu 1 RT itu Jumatannya 2. Cuma kehalangan 1 rumah. Ini masjid lama, ini masjid baru. Dulu sih Jumatannya cuma 1. Sekarang ada corona, Jumatannya jadi 2. Dan nggak mau diberhentikan salah satunya, mau maju semua. Lah ini gimana? Bahkan sampai mau perang. Serang aja anak muda. Kalau masjid baru ini masjid besar, halamannya luas, masjid lama itu kecil, nggak ada halamannya. Tapi dua-duanya otot ingin Jumatan semua. Kalau asalnya sih cuma 1, ketika ada corona, nggak tahu Jumatan tapi jaga jarak. Akhirnya kan masjid yang pertama nggak cukup, jadi 2 masjid. Seperti itu. Asalnya sih nggak usah Jumatan, taraweh jadi akhirnya ribut. Dia itu bilang ke saya mah datang ke bupati nggak ada kepentingan, ke Kapolsek nggak ada kepentingan, bahkan polisi yang ada di kantor Polsek saya kasih rokok, kasih apa, nggak ada kepentingan saya. Jadi ngomong bebas, tapi ketika orang itu datang ke bupati punya kemauan, ke Kapolsek ada keinginan, maka dia nggak bebas, karena terikat. Maka ulama itu yang paling bagus itu tidak mendatangi pejabat, akan tetapi didatangi pejabat. Sebaik-baiknya ulama adalah ulama yang tidak mendatangi pejabat. Sebaik-baiknya pejabat yang mendatangi ulama.
Seperti itu. Kenapa? Kalau ulama mendatangi pejabat berarti ada kemauan itu. Tapi kalau pejabat mendatangi ulama berarti pejabat itu mau ngaji minta nasihat. Seperti itu. Ya. Nah, makanya orang itu kalau tidak terikat dengan kerja dengan dinas, makanya akan banyak kiai-kiai dulu itu tidak mau jadi pejabat, tidak mau tetap pemerintah, dia bebas mau ngomong apa aja, merdeka, ngomong haram ya haram, ngomong halal ya halal, dosa ya dosa. Tapi kalau kita itu sudah dekat dengan pejabat, apa dari posisi kita, kalau ada kiai ya jadi pegawai negeri itu bingung itu kan. Kiai PNS lah repot. Kenapa? Dia diatur, terikat, nggak merdeka. Ya. Bukan berarti kritik Kiai Sudirman, tidak ini. Nah, tidak. Ini enggak. Kalau kiai jadi PNS bingung, diatur, dia terikat, maka nggak merdeka. Tapi kalau kiai seperti saya mau jadi apa? Saya PNS, bukan ngomong sekarang halal haram PNS bingung. Nah, gitu ya. Mengikuti aturan pemerintah. Maka ketika orang itu aman dari aturan makhluk, tidak terikat, maka dia itu sebetulnya adalah merdeka. Khurujun an khidmatihi, dia keluar dari mengabdi kepada manusia, tidak terikat. Tetapi sebaliknya wa khawfuhu rikun, ketika itu seorang manusia itu takut kepada makhluk, dia akan menjadi budak, jadi budaknya. Contoh Pak Udin PNS ini takut sama atasannya dia, maka Pak Udin itu budak atasan. Rumah aja atasan, udah atasan. Lalu repot kan, ada kiai jadi PNS, atasannya tuh bisa ngaji dan ngurut, tapi baca atasan. Ada itu. Maaf aja, ada kiai jadi PNS, ya. Atasannya tuh bisa ngaji kayak sholat gitu bisa, dan ngurut itu baca atasan. Maka dia menjadi budaknya budaknya makhluk tersebut. Ya. Waqala lan sapa atane wong kang kaping pindho arroja utawi ngarep-ngarep minallah saking Allah taala iku khoniun sufi la yadurruhu ora bahayane ingkoni apa fakrun fakir wal yasu te putus asa anu saking Allah ayat arroja tegese nugro ngarep-ngarep anillahi saking Allah taala iku fakrun fakir la yanfa'u ora manfaati ma'hu sartane fakir apa ghina apa ghaniyun sufi. Yang orang yang kedua bilang gini, orang kalau banyak berharap kepada Allah dia orang kaya yang tidak merasa kesulitan dengan kefakiran. Tapi sebaliknya orang yang putus asa dari rahmat Allah, dia itu sebetulnya adalah orang fakir yang tidak manfaat. Walaupun dia orang kaya, walaupun dia punya kekayaan, tapi kekayaannya tidak ada manfaat baginya. Kenapa? Dia putus asa dari rahmat Allah. Sebaliknya ada orang fakir, tapi dia punya harapan besar, selalu rojak kepada Allah. Maka kefakirannya tidak akan pernah menjadikan dia itu sulit. Makanya orang fakir yang dekat dengan Allah, itu dia hakikatnya adalah orang kaya. Orang kaya yang dia itu putus asa dari rahmat Allah, maka hakikatnya dia adalah orang fakir seperti itu. Jadi kefakirannya orang fakir, kemiskinannya orang miskin, tetapi dia penuh harapan dengan Allah. Saya besok kalau fakir di dunia, kelak nanti di akhirat saya akan kaya. Nanti di hari kiamat saya hisabnya sedikit. Tidak akan lama dihisab karena duit banda sawah orang mah hisab sakit jadi kefakiran itu tidak akan menambah sulit dirinya karena dia punya harapan. Gak apa-apa lah orang sulit di dunia, yang penting saya nanti di hari kiamat saya tidak ada hisab masalah ini, cepat masuk surganya. Dan kekayaan saya masuk di surga tidak dikurangi sama sekali. Kenapa? Saya tidak diboroskan, tidak dihabiskan di dunia. Nah, berarti ada harapan. Berarti walaupun dia fakir sekecil apapun, tidak akan menjadi kesulitan baginya. Tapi sebaliknya, ada orang kaya, harta banyak, jabatan juga tinggi, titel ada, tetapi
walaupun semakin tambah jabatan, semakin banyak harta, dia semakin merasa tersiksa hidupnya, tidak pernah nyaman. Maka layak kamu goniun, walaupun dia kaya, maka orang tersebut itu tidak akan mendapat kemanfaatan dari kekayaan. Tetap dia akan merasa putus asa, tak puas. Orang tahu, banyak orang yang kaya itu stres. Orang bersopol Zunnun al-Misri, man utawi sapan yang kona'ah nerimo sokoman istirahat min ahli zaman ini. Man utawi sapan yang iku kona'ah nerimo sokoman istirahat mongko istirahat sokoman mongko kepenak sokoman min ahli zamani saking ahli zaman man wastatola lan ngukuli sokoman ala akronihi ing atase pira-pira koncone man. Barang siapa yang menerima dengan pemberian Allah saat ini dengan lapang dada dan penuh syukur, maka dia akan merasa nikmat hidupnya min ahli zaman ini dibandingkan dengan orang-orang pada saat itu. Saya suka melihat ini kasawah mawa bakul mawa arit ya, kasawah dempang bari ngajing-jing naon rantang berjalan berduaan bari ngobrol terus gitu teh dengan kasawah disaut teh pada darahan, aduh nikmatnya luar biasa. Maka orang kalau menerima apa adanya sawah dalam dua kotak digarap, menerima, disyukuri, yuk lumpang ke sawah nikmat, dahar di sawah nih mengalahkan orang-orang kaya di waktu itu. Orang kaya pakai mobil mewah tapi parusi mikiran setoran buang, mikiran setoran kreditan, pusing kunaon ieu perusahaan aya corona teh bangkrutkeun geus stres we zaman ayeuna mah nu saraleuwih teh geus tah. Wastatola ala aklina dan orang yang hidupnya qanaah menerima apa adanya itu melebihi daripada teman-temannya yang lain. Kenapa? Ukuran manusia hidup itu cari apa? Ketenangan sih, kenikmatan. Nah, orang itu kalau menerima pemberian Allah dengan lapang dada dan syukur, rasanya nikmat. Merokok jigo, sakwe 2 batang ini terus dahar merokok, nikmat. Karena rasa orang menerima memang kenikmatan sakit dan relok asin, ya rasanya nggak senelok asin tapi rasanya nikmat. Nah, karena apa? Menerima dengan lapang dada. Waman utawi sapane wong iku tabi'an sapa apa iku tabaan anu apa ainahu meripat lorman maing perkara fi aidin nasi ing dalem tangane pira-pira tangane manusa kolak mongko suwe apa husnuhu susahna. Sebaliknya orang yang melihat kepada kekayaan atau sesuatu yang ada di diri orang lain, maka akan susahnya itu akan bertambah. Orang di dari rezekinya sampai dengan 50.000, ningalina jelma anu menang rezekinya sampai 500.000. Wah, ini susah banget. Ini susah banget. Kurang tukang kulinan bangunan jadi kenek menangnya 80.000. Ningalina nu boga toko ya, nu pakai mobil jeung boga empang, stres. Tolak husnu bakal susah panjang susah karena naon ningalina rezeki batur anu lain rezeki urang. Nah iya, tapi lamun urang ningalina rezeki keur bae itu mah rezekina batur ya, rezeki urang mah kan sakieu urang nikmati, urang syukuri, urang bakal tenang. Padahal eta anu sugih teh padahal pusing teh pikiran setoran, pikiran belanja, kudu gudang belanja ka pasar ya. Isu kudu ngitung dagangan jeung ngitung untung rugi, menang saminggu kudu disetorkeun ya. Anu kuli nu menang 80.000 sapoe, teboga kreditan, teboga cicilan, 80.000 utuh tenang ya. Ngerokok
bari ngobrol ngopi itu mah ngerokoknya buru-buru kurang kayak belanja naon sih beusi tika setelah makanya sing saha jalma anu qanaah dina paparing ti Allah maka bakal tenang hidupna bahkan melampaui ya, kenikmatan yang dimiliki oleh teman-temannya yang lain. Tapi barang siapa yang matanya selalu melihat kepada rezeki yang ada di orang lain yang lebih banyak, lebih tinggi, maka akan lama susahnya. Seperti itu. Itu selama kau meninggali batu meninggali Al-Quran, sakit rezekinya syukuri. Ayat kita rasa sama. Tentang sholat Jumat, memang saya misalkan dalam satu RW itu ada yang melaksanakan sholat Jumat beberapa rakaat, seperti RW 02 kan kayak 54 pada 44 RW kita kemana? Jadi sholat Jumat di waktu ikhtiar dan waktu darurat. Di waktu ikhtiar itu ketika tidak ada masalah. Ini ada ketentuan satu, Jumatan itu harus satu tempatnya, harus satu. Kecuali kalau masjidnya tidak muat, maka boleh dua. Seperti itu. Kalau masjidnya tidak muat, ya, kalau satu RW dikumpulkan ke masjid itu nggak muat, maka satu RW boleh dua. Jumatan boleh dua. Ternyata dua masjid masih nggak muat, ya, maka boleh tiga. Seperti itu. Atau beda paham, satu paham madhabnya Hambali, satu Syafi'i, ya itu boleh dua. Nah, jadi masalah. Dan sekarang di RW mana? Pepangat. Ada itu ya tinggal dikembalikan. Satu masjid cukup enggak? Nah, kalau nggak cukup boleh dua. Dua nggak cukup boleh tiga. Tiga boleh empat. Hari masih cukup kene mah, nya sesuai dengan kebutuhan ya. Itu. Ketika memang tidak mencukupi, satu masjid boleh dua. Dan cukup boleh tiga. Karena memang apa nggak cukup itu. Di Lirboyo satu pondok Jumatannya dua. Satu pondok loh. Karena santrinya 29.000. Satu pondok masih se-RT, masih se-RW gitu ya. Satu pondok mana masih itu dua. Bahkan dua masjid nggak cukup ke lapangan-lapangan. Tapi ya cukup dua masjid saja. Jadi Jumatan itu boleh taat betul Jumat. Syaratnya memang ketika satu masjid sudah tidak mencukupi, ya, sudah mencukupi maka boleh ada lagi walaupun berdekatan seperti itu. Tapi kalau masih satu masjid itu bisa mencukupi jamaah Jumat itu tidak boleh, kecuali dalam kondisi corona seperti ini, ya. Oh, jaga jarak. Kalau dijaga jarak kan kuduna 50 cukup, jaga jarak jadi 25. Nah, seperti itu. Maka ya darurat. Tapi hukum darurat tidak bisa dipraktekkan di hukum ketika tidak darurat, ketika waktu ikhtiar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Allahumma inna ta'afuka wa tuhibbul afwa fa'fu anna wa taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami'a ibadatina wa jami'a ibadatina fi syahri Ramadan. Allahumma ya Allah la tada'ana fi majlisina hadza dhanban farda wa la tunqina farajta wa la 'aybata satarta wa la 'usrata wa yasarta wa la jannata 'alamta wa la dayna illa qadaita wa adaita wa la marida illa shafaita wa
jatuhnya wa ijid wa dunya akhirah qadil ya rahmin Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ma yanfa'una bi dunya akhirah Allahumma inna a'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yasma'u sinna tasbah wa 'ainin la tadma'u jam'u la yanfa' Allahumma inna haqqa wa attiba'an batil Bismillah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin barakatuh Ya Rabbi bil Mustafa lil maqasidana Rabbil lana ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa lil maqasidana Rabbil lana ya wasi'al karami Huwal habibul ladzi wa'atuhu likulli amrin minal ahwali mubtahili ya Rabbi bil Mustafa